Haleluya. Puji nama Tuhan, kita bertemu lagi pada pagi hari ini. Dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita, kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa menikmati kesehatan dan kekuatan, dan juga berkat-berkat dalam pekerjaan, rumah tangga, dan juga semua aktivitas kita. Itu semua rahmat Tuhan dalam hidup kita. Dan pagi hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya Tuhan berkenan atas ibadah kita, dan kita pun akan diberkati lewat ibadah ini. Oleh karena itu kami sambut semua kita dalam kasih Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Hari ini hari yang khusus dalam kalender gereja, di mana kita memperingati hari turunnya Roh Kudus, atau yang kita kenal hari Pentakosta. Saya percaya melalui peringatan ini, maknanya akan menjadi berkat dalam kehidupan rohani kita. Maka marilah kita siapkan hati kita, pikiran kita, sehingga kita akan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Sekali lagi kami menyambut kita semua dalam kasih Kristus, baik kita dalam gereja ini maupun kita yang beribadah dari rumah masing-masing. Saya percaya Tuhan akan mencurahkan berkat yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita mulai ibadah ini, kita berdoa. Pertolongan kita di dalam nama Allah, yang telah menjadikan langit, bumi, dan segala yang ada di dalamnya. Kami tabiskan ibadah ini dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat ketemu kembali Bapak dan Ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Ia terus memberikan kita sehat dan kuat, dan hari ini kita mau menyerahkan segenap hidup kita untuk menyembah Dia. Mazmur 104 ayat 31 sampai ayat yang ke-35 mengatakan, biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya, luar biasa. Biarlah kedengaran nyanyian kita manis didengar oleh Tuhan, saudaraku. Mari kita bersukacita memuji Tuhan. Mari kita menghadap hadirat Tuhan dengan doa kita. Sebelum kita berdoa, mari kita menyanyikan kor doa mengatakan, mari Roh Suci, ajarku berdoa supaya jiwaku segar. Mari Roh Suci, ajarku berdoa sehingga ku jumpa Allah. Kita nyanyikan kor ini. Dan dilanjutkan nanti lagi kor nomor 19 mengatakan, Roh Kudus, Roh Tuhan turun atasku. Mari Roh Suci, ajar aku berdoa supaya jiwaku segar. Mari Roh Suci, ajar aku berdoa sehingga ku jumpa
Roh Suci. Mari Roh Suci, ajar aku berdoa supaya jiwaku segar. Mari Roh Suci, ajar aku berdoa sehingga ku jumpa Allah. Roh Kudus, Roh Tuhan turun atasku. Menjadi permohonan permintaan kita kepada Tuhan. Roh Kudus, Roh Tuhan turun atasku. Roh Kudus, Roh Tuhan turun atasku. Pecahkan, hancurkan, baharui hidupku. Roh Kudus, Roh Tuhan turun atasku. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang kami percayai, terpujilah namamu, kekal kebaikanmu sampai selama-lamanya. Pagi hari ini kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan dan kemurahan hatimu dalam kehidupan kami. Tuhan sudah pimpin kami sepanjang minggu yang telah kami lalui. Dan pagi hari ini kami menghadap hadirat-Mu, mau menyembah Engkau, mau memuliakan nama Tuhan. Kiranya Engkau berkenan memberkati kami umat-Mu di dalam ibadah kami pada saat ini. Kami mau serahkan dari awal hingga kesudahan ibadah ini. Roh Kudus Tuhan menuntun dan memimpin kami, sehingga segala sesuatu yang kami laksanakan dalam ibadah ini memuliakan nama Tuhan dan mengagungkan kebesaran-Mu, serta kami diberkati oleh Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami menghadapi berbagai kesulitan saat ini, tetapi terpujilah nama Tuhan. Engkau selalu memberikan kekuatan iman kami untuk terus berharap dan berteguh dalam iman kami, bahwa saatnya Tuhan Engkau akan mengakhiri segala kesulitan yang kami hadapi saat ini. Umat Tuhan yang dalam keadaan sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka, dan juga mereka yang mempunyai pergumulan persoalan hidup. Nyatakan berkat-Mu dan kuasa-Mu, pemulihan-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, Engkau lengkapi kami hamba-hamba-Mu dalam pelayanan ini. Engkau urapi kami dengan kuasa-Mu, terlebih kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi kami masing-masing yang mendengar dan yang beribadah kepada Tuhan pada saat ini. Terima kasih Bapa di sorga, inilah hidup kami dan inilah ibadah kami. Kiranya Tuhan bertakhta di atas pujian kami. Ampuni kami dalam segala dosa dan kekurangan kami. Kami persembahkan doa ini yang di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Tuhan, saudaraku. Kita menyanyikan nyanyian nomor 50, saudaraku. Berkaitan hari ini adalah hari turunnya Roh Kudus. Kita memperingati Pentakosta, maka mari kita menyanyikan nyanyian nomor 50. Oh, Kristus api penyucian, curahkanlah sekarang apimu. Oh Kristus api penyucian, curahkanlah sekarang apimu yang dibeli oleh darah Tuhan, curahkanlah sekarang apimu. Lihatlah kami yang menanti Roh Kudus yang telah dijanji, berikanlah Pentakosta lagi, curahkanlah sekarang apimu. Allah Elia, oh dengarlah, curahkanlah sekarang apimu. Baik hidup mati kami setia, curahkanlah sekarang apimu. Supaya menghanguskan dosa dan bawa terang dari surga, terjadi revolusi jiwa, curahkanlah sekarang apimu. Api yang sangat dibutuhkan, curahkanlah sekarang apimu. Dan beri apa yang diperlukan, curahkanlah sekarang apimu. Agar berbuat yang benar, menang seperti pendekar, hidup suci dengan tak cemar, curahkanlah sekarang apimu. Amin. Kita bersyukur api Tuhan, Roh Kudus Tuhan telah menemani kita setiap hari dalam perjalanan hidup kita, bahkan perjalanan iman kita. Curahkan Roh-Mu atas kami, merupakan doa-doa kita setiap hari kepada Tuhan. Saudaraku, kita akan masuk dalam pujian dan kesaksian. Ada lagu nomor 137 kor-kor dan nomor 84 di medley, saudaraku ya. Ku jalan dengan Yesus setiap hari, sampai rupaku seperti Dia. Dan dilanjutkan, ku percayakan Allah Bapa, ku percayakan Anak. Mari kita menyanyikan pujian ini. Jalan dengan Yesus setiap hari, sampai rupaku seperti Dia, serta turut nyanyian orang suci dalam surga rumah yang mulia. Pagi-pagi Ia tak akan tinggalkan, tak sendirian aku waktu siang, apalagi nanti kalau malam gelap ubahnya jadi terang. Ku jalan dengan Yesus setiap hari, sampai rupaku seperti Dia, serta turut nyanyian orang suci dalam surga yang mulia. Pagi-pagi Ia tak akan tinggalkan, tak sendirian aku waktu siang, apalagi nanti kalau malam gelap diubahinya jadi terang. Amin. Ku percayakan Allah Bapa, ku percayakan Anak, ku percayakan Roh Kudus, Tritunggal dalam Allah. Ku percayakan keselamatan oleh darah Tuhanku, dan mahkota yang ku akan terima bila menghadap
percaya kita pada Allah, Anak, dan Roh Kudus. Saat ini kita akan mendengarkan vokal group dari Persekutuan Kaum Wanita. Kami silakan. Itulah pujian kami kaum wanita Korok Makassar, dan kiranya hal itu menjadi berkat bagi kita semua, memberikan satu motivasi bagi kita untuk kita terus memperhatikan perjalanan hidup kita dalam dunia ini. Terpujilah nama Tuhan. Saudaraku, kita nyanyikan kor lagi. Saksilah, ya saksilah, menangkan jiwa-jiwa. Terima kasih bagi teman-teman PKW yang sudah berupaya untuk kita menyanyi bersama hari ini. Dan semuanya itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saksilah, ya saksilah, menangkan jiwa-jiwa.
mulia atau tempat yang hina. Jadi saksi bagi Yesus di mana-mana juga. Saksilah, ya saksilah, menangkan jiwa-jiwa pada tempat yang mulia atau tempat yang hina. Jadi saksi bagi Yesus di mana-mana juga. Amin. Mari kita menjadi saksi Kristus di mana saja kita berada. Kita mengikuti pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 dan dilanjutkan pasal 4 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 dan dilanjutkan pasal 4 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pasal 4, demikian. Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret, yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Terpujilah nama Tuhan. Yesus Kristus adalah juru selamat kita, dan kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan menjadi bagian kita ketika kita nanti mendengarkan uraian firman Tuhan. Kita akan menyediakan hati, pikiran kita, hidup kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita menyanyikan satu pujian, Rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Mari kita menyanyikan pujian ini. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu,
altar-Mu menyembah-Mu. Sekali lagi kita menyanyikan pujian ini, saudaraku. Roh-Mu yang hidup mengalir dalam. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami puji Engkau. Begitu Engkau menyayangi kehidupan kami. Engkau memberikan kekuatan bagi jiwa kami. Engkau menghibur kami dikala kami menghadapi tantangan hidup ini. Kami bersyukur karena Roh Kudus Tuhanlah yang senantiasa menyertai perjalanan hidup kami. Saat ini kami akan mendengarkan uraian kebenaran firman-Mu. Kami memohon Bapa, biarlah Roh-Mu menuntun dan membimbing kami, agar kebenaran firman-Mu itu benar-benar menjadi suatu kesukaan bagi kami, menyegarkan jiwa kami, menguatkan iman percaya kami dalam kami menjalani kehidupan ini. Tolong hamba-Mu ya Tuhan, Engkau berikan hikmat-Mu agar hamba-Mu berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Kuatkan hamba-Mu dan berkati persiapan hamba-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Inilah hidup kami dan inilah kami semua. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan kita yang senantiasa setia kepada kita, Allah yang amat baik dalam hidup kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari Minggu peringatan turunnya Roh Kudus pada saat ini. Firman Tuhan tadi telah dibacakan kepada kita yang menjadi sumber renungan kita pada pagi hari ini. Tema renungan yang kita renungkan adalah makna peringatan turunnya Roh Kudus. Makna peringatan turunnya Roh Kudus. Bapak Ibu yang diberkati di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, perasaan menyendiri itu tidak enak. Perasaan menyendiri, perasaan tidak ada yang mendampingi, tidak ada yang menemani, tidak enak rasanya.
Ada perasaan seperti itu bisa timbul. Bahkan di tengah-tengah keramaian di sebuah kota besar sekalipun, ada orang yang bisa merasakan pada waktu dia ada di dalam rumahnya, pada waktu ada di dalam kamarnya, pada waktu ada dia di tempat pekerjaannya, dia merasa sendiri di tengah-tengah keramaian kota yang mungkin begitu banyak orang yang ada di sampingnya. Perasaan menyendiri itu sama sekali tidak enak. Juga perasaan takut, perasaan ketakutan, rasa takut, merasa bahwa di luar sana ada Goliat-Goliat, tanda kutip, ya, Goliat-Goliat. Seakan-akan di luar sana, di luar dirinya itu ada Goliat-Goliat yang siap untuk menghancurkan kehidupannya. Ada orang yang merasakan seperti itu. Ada sebuah ketakutan yang dirasakan bahwa di luar sana itu ada banyak yang siap menyerang. Bisa jadi ada orang-orang seperti itu. Dalam renungan kita pada pagi hari ini terkait dengan peringatan turunnya Roh Kudus, kita sebagai orang-orang Kristen, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang yang sudah hidup dengan Tuhan, firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini bahwa Roh Kudus menolong kita. Ya, sekali lagi, Roh Kudus menolong kita agar kita bisa merasakan bahwa kita tidak lagi sendiri dan tidak ada ketakutan kepada kita. Itu yang Roh Kudus lakukan dalam kehidupan kita, supaya setiap kita pengikut Yesus Kristus, anak-anak Tuhan, kita tidak lagi merasa sendiri dan kita tidak lagi merasa ketakutan, karena di luar sana ada banyak yang siap menghancurkan kehidupan kita. Roh Kudus menyelesaikan itu kepada kita. Bagaimana caranya Roh Kudus menolong kita? Bagaimana cara Roh Kudus menolong orang-orang yang ketakutan dan yang merasa sendiri dalam kehidupan ini? Mungkin ada orang-orang yang selama ini dipercayai, yang merupakan tempat mencurahkan segala keluh kesah kehidupan, lalu mungkin karena sudah tiada orang itu, lalu kita merasa sekarang sendiri. Tapi firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa kita tidak sendiri. Ada Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Ia menolong kita. Cara pertama, Roh Kudus menolong kita bagaimana? Yang pertama adalah Allah membuktikan janji penyertaannya di dalam diri orang percaya. Kita perlu catat ini. Allah membuktikan janji penyertaannya di dalam diri orang percaya. Garis bawah itu, di dalam diri orang percaya. Tuhan buktikan janji penyertaannya kepada kita. Yesus yang ada di sorga, dia memenuhi janjinya kepada murid-muridnya yang dibacakan tadi pada ayat yang ke-8 dari Kisah Para Rasul pasal 1. Yesus Kristus menepati janjinya, sebab Yesus Kristus tidak pernah lalai pada janjinya. Terbukti Roh Kudus turun 10 hari setelah Yesus naik ke sorga. Pada hari ke-10 itulah Roh Kudus turun. Janji Tuhan digenapi. Tujuannya apa? Tujuan Roh Kudus itu turun antara lain, Allah mau berdiam di dalam diri kita. Tujuannya adalah Allah mau berdiam di mana? Yaitu di dalam diri kita. Itu tujuan Roh Kudus. Salah satunya tujuan Roh Kudus. Allah mau berdiam dalam diri kita, yang sifatnya adalah tetap. Sifat Allah, sifatnya dia tinggal dalam kehidupan kita secara tetap.
Jadi Roh Kudus dalam diri orang percaya itu bukan keluar masuk. Masuk lalu keluar lagi. Masuk lalu keluar lagi. Bukan begitu. Tapi Roh Kudus permanen dalam kehidupan orang percaya yang sungguh-sungguh telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Di situ kuncinya. Sudah menerima Yesus dengan sungguh-sungguh dan beriman kepada Yesus Kristus. Saudara yang berkati oleh Tuhan, pada waktu kita bertobat, pada waktu seseorang bertobat menerima Yesus, maka apa yang terjadi? Ada dua tindakan Roh Kudus yang terjadi dalam kehidupan orang yang percaya. Ada dua tindakan Roh Kudus terjadi dalam kehidupan orang yang pada saat menerima Yesus dan percaya kepada Yesus. Yang pertama adalah Roh Kudus melakukan pembaptisan bagi orang percaya tersebut. Jadi Roh Kudus melakukan pembaptisan bagi orang percaya tersebut. Jadi saya dan saudara yang telah percaya kepada Yesus Kristus telah mengalami pembaptisan dari Roh Kudus. Dan yang kedua, tindakan yang kedua adalah Roh Kudus itu siap menyertai kita. Roh Kudus itu siap memimpin kita. Roh Kudus itu siap memberkati kehidupan kita, siap membimbing kita setiap hari. Jadi Roh Kudus tinggal secara tetap dalam kehidupan orang percaya. Jadi kalau kita merasa sendiri, kalau kita merasa tidak ada orang yang bersama-sama dengan kita, saudara yang sungguh-sungguh hidup dalam Kristus, kita bersama dalam pimpinan, bimbingan, kekuatan daripada Roh Kudus. Itulah kekuatan Roh Kudus. Jadi kalau berbicara mengenai Roh Kudus itu punya kekuatan, itu kita berbicara tentang apa? Yaitu Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Jadi Roh Kudus itu punya kekuatan. Kekuatannya apa? Kekuatan di dalam diri orang percaya. Masihkah saudara merasa sendiri? Kalau kita hidup bersama Yesus, tidak pernah kita sendiri. Sebab di dalam diri kita ada Roh Allah, ada Roh Kudus. Bersukacitalah saudara, bergembiralah saudara. Tidak ada kebahagiaan di dalam dunia ini yang kita dapatkan yang lebih dari ketika Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Itu kebahagiaan lebih dari kebahagiaan apapun dalam dunia ini, yaitu ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Sebab di sana kita bisa berbicara kepada Allah. Ia mendengar kita. Ia tahu keluh kesah kita. Ia tahu beban yang kita alami. Roh Kudus ada dalam diri orang percaya. Sampaikan kepadanya kehidupan kita. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Yang dimaksudkan apa di sini? Ini ayat yang luar biasa, saudara-saudara. Mungkin saudara-saudara sering mengucapkan ayat ini karena ini ayat yang sangat berkuasa. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kalimat di pihak kita itu apa? Itu bisa bermakna bahwa di dalam kita ada Roh Kudus berpihak dalam hidup. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, siapa yang bisa melawan kita? Apakah kita akan dilawan lagi oleh ketakutan? Apakah kita akan dilawan lagi oleh rasa kesendirian? Tidak mungkin, karena Roh Kudus ada dalam hati kita secara permanen, tinggal dalam hati orang yang sungguh-sungguh sudah percaya menerima Yesus dalam pertobatannya. Saudara harus yakin bahwa kita tidak pernah sendiri, tapi kita berjalan bersama Roh Kudus.
yang ada dalam hidup kita. Karena Yesus menjanjikan seperti itu. Ia akan menyertai engkau. Itulah kekuatan Roh Kudus. Jadi kalau kita berbicara mengenai Roh Kudus punya kekuatan, itu berbicara mengenai kekuatan yang ada dalam diri orang percaya. Jadi kalau dikatakan bahwa apakah kita masih menjadi orang yang lemah? Apakah dalam diri kita masih ada kelemahan-kelemahan? Sebetulnya kalau Roh Kudus betul-betul kita yakini dan tinggal dalam hidup kita, berarti di dalam diri kita ada kekuatan Roh Kudus. Jadi kalau kita berbicara mengenai kekuatan Roh Kudus, itu mengarah kepada unsur di dalam manusia. Jadi kalau berbicara mengenai kekuatan Roh Kudus, itu berbicara mengenai hal kekuatan roh dalam diri kita. Dan kita akan melihat nanti kuasa. Kalau kita berbicara mengenai kuasa, itu adalah hal yang berkaitan dengan faktor di luar diri kita. Jadi kalau tadi di awal saya katakan bahwa ada orang Kristen yang merasa sendiri, itu biasanya perasaan di dalam hati kita. Tapi tidak lagi sekarang, karena kita tahu ada kekuatan Roh Kudus dalam hidup kita yang menyertai kita. Kalau kekuatan Roh Kudus ada dalam diri kita, maka sifat-sifat kedagingan yang sering sekali berperang dalam kehidupan kita, kita perang dengan sifat kedagingan itu. Karena Roh Kudus belum tinggal dalam hidup seseorang, maka perang dengan sifat-sifat kedagingan. Kalau Roh Kudus punya kekuatan dalam diri kita, maka sifat-sifat keduniawian itu akan sirna dalam hidup kita. Jadi itu. Karena apa? Kalau Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, berarti kita punya kekuatan. Kekuatan untuk membuang sifat keduniawian, membuang sifat-sifat yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Apakah itu kekuatan kita? Bukan. Kekuatan Roh Kudus. Karena Dia tinggal di dalam hati kita secara tetap bagi orang percaya. Itu sebabnya kehidupan orang yang punya kekuatan Roh Kudus dalam dirinya menjadi kehidupan yang banyak membawa kesenangan. Membawa kesenangan di hadapan Tuhan. Hidup orang yang punya kekuatan Roh Kudus dalam dirinya, hidupnya pasti berbeda. Berbeda. Cara hidup orang yang punya kekuatan Roh Kudus itu berbeda. Disenangi banyak orang. Dan tentunya Tuhan senang dalam kehidupan orang yang hidup dalam Roh Kudus. Karena dia tidak hidup dengan kedagingan. Dia tidak hidup lagi dengan keduniawian. Pikirannya sudah dibaharui. Karena kekuatan Roh Kudus. Ia menjadi teladan. Disenangi orang bisa menjadi teladan. Pembicaraannya, kata-katanya menjadi kata-kata yang menyenangkan, memberikan kekuatan. Hidup berbeda. Jadi itu yang pertama. Cara Tuhan untuk membuat kita tidak lagi merasa sendiri dan tidak lagi merasa bahwa di luar sana ada banyak ketakutan untuk menolong kita dalam hal itu. Cara pertama adalah Tuhan membuktikan janjinya. Roh Kudus diam dalam diri kita. Maka saudara yakin dalam diri saudara ada Roh Kudus saat ini? Amin. Pasti kita yakin seperti itu. Yang kedua, kuasa Roh Kudus memberanikan keluar menjadi saksi. Kuasa Roh Kudus memberanikan keluar menjadi saksi. Jadi kita lihat tadi bahwa tujuan Roh Kudus itu turun, Yesus utus turun. Yang pertama tadi adalah agar dia tinggal di dalam diri orang percaya yang menjadi sumber kekuatan. Yang kedua, agar Roh Kudus itu memberanikan untuk keluar menjadi saksi. Keluar untuk apa? Keluar menjadi saksi. Itu yang kedua. Jadi Yesus mengutus Roh Kudus itu supaya kita memiliki keberanian untuk keluar menjadi apa? Menjadi saksi. Bukan keluar buat onar, bukan keluar untuk buat kacau, bukan keluar untuk buat gosip, bukan keluar untuk melakukan berbagai fitnah.
tapi keluar berani menjadi saksi. Itu tujuannya kenapa Roh Kudus turun, diutus oleh Yesus. Berani menjadi saksi. Ayat 8 Kisah Rasul tadi pasal 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Firman Tuhan hari ini mengarahkan kita terhadap janji Yesus. Tadi sudah saya katakan di awal, janji Yesus pada waktu naik ke sorga, Roh Kudus turun, itu nyata. Dan maksudnya yaitu memberi kemampuan untuk keluar, berani keluar untuk menjadi saksi. Oleh karena itu keberanian menjadi saksi itu didasarkan pada kemampuan Roh Kudus. Jadi untuk berani keluar menjadi saksi itu kemampuan daripada Roh Kudus. Memang manusia memiliki pengertian, memiliki akal budi. Manusia memiliki kemampuan-kemampuan. Tapi berbicara mengenai keberanian bersaksi keluar, jangan pakai pengertianmu sebagai manusia. Jangan pakai akal budimu sebagai manusia. Untuk keluar berani menjadi saksi di luar, itu harus dengan kuasa Roh Kudus. Jadi kalau kita berbicara mengenai kuasa, itu berkenaan dengan tindakan untuk keluar menjadi saksi. Disitulah fungsi kuasa itu adalah untuk keluar, bukan fungsi kuasa itu ke dalam. Karena di dalam itu fungsinya adalah kekuatan Roh Kudus. Untuk keluar fungsinya adalah kuasanya, memberikan kepada kita keberanian untuk keluar. Jadi jangan pakai pengertianmu sendiri ketika engkau mau bersaksi tentang Yesus keluar. Jangan. Apalagi kalau motivasinya berbeda dari motivasi Tuhan, motivasi Roh Kudus ketika kita bersaksi, itu sudah lain cerita lagi, lebih parah lagi. Untuk berani saja berkata-kata keluar itu harus pakai kemampuan daripada Roh Kudus. Pengertian manusia jangan dipakai untuk berbicara mengenai bagaimana tentang Kristus. Karena pengertian manusia terbatas. Allah yang luar biasa tidak mampu dijangkau oleh pengertian manusia. Dalam Amsal 3 ayat 5 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi kalau kita mau keluar, mau menjadi saksi keluar, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Artinya percaya pada kuasa Roh Kudus. Ketika engkau akan keluar, jangan berdasarkan pengertian terhadap diri sendiri. Saudara-saudara yang berkata oleh Tuhan, apakah kita sudah menjadikan kemampuan Roh Kudus itu sebagai dasar untuk kita berani menjadi saksi Kristus keluar? Apakah kita sudah menggunakan kuasa Roh Kudus untuk kita berani keluar memberitakan tentang Yesus Kristus? Nah, perhatikan bagaimana keberanian Rasul Petrus dan juga Rasul Yohanes dan rasul-rasul yang lain dalam memberitakan tentang Yesus. Sekalipun ukuran manusia, mereka hanya sekelompok kecil yang mungkin tidak terpandang pada waktu itu. Tapi lihat keberanian mereka. Tadi sudah dibacakan di pasal 4 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12, termasuklah ayat 13. Perhatikan di sana betapa mereka berani sekali. Ini Petrus, ini Yohanes, rasul itu, kok berani sekali. Mereka ini kelompok tak terpandang di kalangan masyarakat pada saat itu. Tapi kenapa mereka begitu berani keluar menyuarakan tentang Yesus? Itu karena apa? Kuasa Roh Kudus memberanikan untuk keluar menjadi saksi Kristus. Ada buktinya, terbukti. Petrus, Yohanes, rasul-rasul yang lain, mereka telah membuktikan. Perhatikan saudara-saudara dalam pembacaan tadi, ayat yang keempat, maksud saya ayat ke-8. Dikatakan pada ayat ke-8 dari pasal 4 Kisah Para Rasul. Maka jawab Petrus dengan penuh Roh Kudus.
Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Perhatikan di sana. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Lalu lihat ayat 13. Dari Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Perlu dicatat di sini saudara-saudara, ayat 8 dan 13 membuktikan bahwa Roh Kudus dasar keberanian para rasul. Sekalipun yang dihadapi itu, yang saya katakan tadi, pembesar-pembesar dalam tanda kutip, ada Goliat-Goliat di luar yang menakutkan. Tapi kalau Roh Kudus punya kuasa dalam hidup kita, kita berani. Ada keberanian kita untuk keluar menjadi saksi Kristus. Keberanian menjadi saksi Kristus. Jangan keberanian untuk menjadi saksi bagi orang lain, menjadi saksi bagi tokoh lain, bagi Kristus. Di situ Roh Kudus bekerja kalau kita menjadi saksi bagi Kristus. Tapi kalau kita menjadi saksi untuk yang lain, Roh Kudus tidak akan memberi kuasa kepada kita untuk hal itu. Mungkin kita mau memberitakan tentang diri kita, mau memberitakan tentang kehebatan, memberitakan tentang kecakapan, keberhasilan. Nah, itu hal-hal yang perlu diluruskan. Boleh kita berbicara hal itu, boleh kita berbicara mengenai hal itu, tapi tujuannya apa? Memberi pengakuan bahwa semua itu karena kuasa Yesus, kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Tapi kalau kita hanya menyampaikan dalam kesaksian kita, keberhasilan, berkat, dan segala macam yang kita raih, hanya untuk membanggakan kehidupan kita, itu bukan kuasa Roh Kudus yang ada. Mungkin itu kuasa yang lain. Tapi kalau kita memberitakan keberhasilan, memberitakan berkat, memberitakan berbagai kesuksesan dalam hidup kita, kelimpahan-kelimpahan sukacita yang kita terima, kita beritakan dalam kesaksian kita, lalu tujuannya memberi pengakuan bahwa semua ini karena Yesus, karena Tuhan, karena Roh Kudus. Nah, di sana ada kuasa Roh Kudus memberanikan kita untuk menyuarakan kesaksian seperti itu. Jadi perhatikan bahwa apapun yang kita lakukan dalam kesaksian kita itu harus mengarah kepada pengakuan bahwa semua itu karena Tuhan. Semua itu kemuliaan nama Tuhan. Semua itu kita kembalikan sebagai hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, jika kita sudah benar-benar percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan kita secara pribadi, ditegaskan pasti ada keberanian untuk bersaksi. Sebab apa? Roh Kudus ada kuasanya dalam hidup kita, kuasa untuk keluar, berani menjadi saksi. Apakah kesaksian itu hanya perkataan dalam ibadah? Saya katakan itu salah satunya. Kesaksian itu perkataan dalam ibadah, iya, itu salah satunya. Kata-kata itu salah satu bentuk kesaksian. Berbicara tentang Yesus di gereja, dalam kesaksian, dalam persekutuan kita, dalam rumah tangga, berbicara tentang Yesus, menyaksikan Yesus. Menyaksikan Yesus kepada teman seperjalanan, kepada teman sekerja, kepada orang-orang lain. Itu kesaksian dengan kata-kata. Tapi tidak boleh dibatasi bahwa kesaksian itu hanya pada kata-kata saja. Tidak terbatas. Banyak cara, banyak bentuk kesaksian kita. Memasuki atau kita akan mengakhiri renungan ini, saya menyampaikan tentang bentuk-bentuk kesaksian yang bisa kita sampaikan untuk berani menyaksikan itu keluar karena ada kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi tidak hanya perkataan, tapi ada bentuk-bentuk kesaksian yang akan terlihat kepada kita. Saudara, kesabaran saudara adalah bentuk kesaksian, karena itu adalah hasil daripada pekerjaan Roh Kudus, baik di dalam diri kita maupun juga kuasanya yang memberanikan kita keluar. Kontrol diri itu juga adalah kesaksian. Bisa mengontrol diri.
Enggak langsung emosian, enggak langsung marah-marah, kontrol diri, enggak langsung mengumpat, mengutuk, enggak langsung, menghindari itu, mengontrol diri itu adalah kesaksian. Saudara pada waktu diserang dengan kata-kata yang luar biasa, pedas misalnya, saudara masih bisa mengontrol diri, itu kesaksian saudara. Itu bukan dengan kata-kata, tapi dengan cara saudara menahan diri. Itu kesaksian karena apa? Ada pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Pengorbanan, kerelaan, itu kesaksian saudara. Berkorban saudara, memberikan, itu kesaksian. Menolong siapa saja, menolong orang percaya, menolong hamba-hamba Tuhan, menolong pelayanan, itu adalah kesaksian. Jadi kesaksian tidak bisa dibatasi, termasuk percakapan saudara, kata-kata yang membangun dari saudara. Kesetiaan dan ketekunan saudara adalah kesaksian bagi orang lain. Pelayanan yang kita berikan tanpa upah, itu adalah kesaksian. Melayani tanpa upah dalam dunia ini, tapi di sorga ada upah orang yang melayani. Kesaksian kita semua itu ada daripada Roh Kudus. Jadi beragam bentuk kesaksian akan dilihat banyak orang dalam kehidupan kita. Ibrani 12 ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi, bagikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Kita banyak saksi, disaksikan kita bagaimana kita. Maka melalui renungan ini, saya menyampaikan kepada kita, melalui hari Pentakosta ini, marilah kita membuang setiap keraguan dalam diri kita. Sebab dalam diri kita ada kekuatan Roh Kudus yang membela dan menyertai kita. Jangan lagi pernah merasa sendiri. Entahkah kita, dimanapun kita berada, kita tidak sendiri lagi. Jangan pernah lagi merasa takut. Dan yang kedua, mari kita membuang rasa takut untuk keluar menjadi saksi. Sebab apa? Roh Kudus adalah kuasa yang memberanikan kita menjadi saksi keluar. Untuk membuat orang mendengar tentang Injil. Membuat orang mengenal tentang keselamatan dalam Yesus Kristus. Karena firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 4 sebagai akhir dari renungan ini, saya bacakan Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Ini tugas kita memberitakan kepada banyak orang, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia, yaitu dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita dan menghasilkan buah-buah yang memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan telah kami dengar. Berkati dalam kehidupan kami. Dan tolong kami agar kami menghasilkan buah dari firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada saat yang dapat kita gunakan untuk membawa doa kita dalam doa pribadi kita. Sambil kita menyanyikan nyanyian dari buku Bala Keselamatan, buku nyanyian Bala Keselamatan nomor 238. 238 kita nyanyikan, dan kami beri kesempatan bagi setiap kita yang ingin menggunakan kesempatan ini untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Bahwa setiap pergumulan kita, bahwa mungkin kita selama ini merasa sendiri, dan ternyata Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Tidak pernah sendiri lagi hidup kita. Atau mungkin kita sedang merasakan ada Goliat-Goliat di luar yang begitu seram dan siap untuk menghancurkan kehidupan kita, yang tidak mampu kita lawan. Tapi Roh Kudus hari ini mengingatkan pada kita bahwa ada kuasanya. Minta kuasa itu supaya kita berani keluar menjadi saksi, dan Tuhan akan menolong kita. Bawa ucapan syukur kita dalam doa juga. Mungkin kita bersyukur dengan berbagai tindakan Tuhan dalam hidup kita. Bawa kepada Tuhan. Kita menyanyikan nyanyian ini dalam suasana berdoa. Tuhan, aku merindukan hidup menurut teladan-Mu.
Tuhan, dengan roh-Mu selalu. Ku berikan hatiku, tempat kediaman-Mu, tinggallah dalamku, Tuhan, hidup di hatiku. Tuhan, aku merindukan hikmat yang ada padamu, agar ku dapat berjalan di bekas kaki-Mu. Ku berikan hatiku, tempat kediaman-Mu, tinggallah dalamku, Tuhan, hidup di hatiku. Ayat ketiga mengatakan, Tuhan, tunjukkan wajah-Mu yang menerangi jalanku. Tolonglah agar hidupku turut kehendak-Mu. Kita nyanyikan kornya dan setelah itu kita berdoa. Ku berikan hatiku, tempat kediaman-Mu, tinggallah dalamku, Tuhan, hidup di hatiku. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan dalam doa-doa kami, baik kami dalam ruangan ini maupun juga jemaat-jemaat yang beribadah dari rumah mereka. Setiap doa yang dinaikkan kepadamu kami mohon Tuhan, dengarlah doa kami. Kabulkanlah doa-doa kami itu Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau ajaib. Engkau sanggup memberi bahkan lebih dari yang kami minta dan yang kami pikirkan. Tuhan dapat melakukan semuanya. Hadirkanlah jawaban doa dari semua jemaat yang berdoa kepadamu dalam ibadah ini. Mungkin berdoa karena ada masalah yang harus diselesaikan, berilah pertolongannya Tuhan. Mungkin berdoa karena sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Dalam kuasa keajaiban nama Yesus, biarlah nyata kuasa-Mu untuk melenyapkan penyakit itu. Mungkin berdoa mengucap syukur, Tuhan terimalah ucapan syukur kami. Berdoa untuk pendidikan, berdoa untuk biaya kehidupan, berdoa untuk segala kondisi yang mungkin saat ini sedang sulit. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, berilah jalan keluar. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan keajaiban-Mu bagi orang percaya. Dengan menjawab, memberi permohonan kami yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan. Kami hanya bergantung kepada Engkau saja. Karena dulu, sekarang, selamanya Engkau ajaib dalam hidup kami.
Kami puji Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau menyayangi hidup kami. Engkau sayang kepada kami. Engkau menjadikan kami milik kesayangan. Dan Engkau akan terus berkarya dalam hidup kami. Ini doa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita akan dilanjutkan oleh Mayornya Hondro. Haleluya. Terima kasih firman Tuhan yang kita dengar, saudaraku, menjadi sesuatu kekuatan lagi bagi kehidupan kita. Kita memberi persembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih persembahan Bapak dan Ibu saudaraku, luar biasa. Bapak dan Ibu saudaraku mendukung pelayanan Korop Makassar, mendukung pelayanan Tuhan yang ada di Korop kita. Dan terima kasih Tuhan Yesus memberkati semua akan pekerjaan, usaha, dan rumah tangga kita. Mari kita memberi persembahan kita dengan kita menyanyi nyanyian nomor 181, bukan 182, nomor 181, Alkitab Buku Suci yang sangat kuhargai. Dan sementara itu kita akan memberi persembahan kita kepada Tuhan. Alkitab Buku Suci yang sangat kuhargai, aku dapat belajar tentang hidup yang benar. Alkitab yang menghantar dan mengajarku selalu. Jika aku berdosa, kitab itu menegur. Di dalamnya ku baca mengenai kasih Tuhan. Ia serahkan dirinya agar ku diselamatkan. Ku dapat penghiburan dalam Alkitab itu. Imanku dikuatkan, ku dapat menang selalu. Amin. Mari kita berdoa. Kali ini kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kebenaran firman-Mu yang telah menguatkan kami. Peran Roh Kudus yang ada dalam hidup kami. Kami bersyukur hal itu karena setiap saat Roh-Mu itu menyertai kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Mayor Sipikir Hondro. Engkau terus melengkapi hamba-Mu dan hikmat-Mu di dalam pelayanan. Bapa di surga, kami terus berdoa untuk wabah penyakit yang masih dialami oleh dunia sampai saat ini. Kami memohon belas kasihan-Mu. Engkau lenyapkan virus corona di atas muka bumi ini ya Tuhan. Dan tolonglah bagi saudara-saudara kami atau masyarakat yang mengalami sakit virus corona, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Upaya-upaya dokter, para medis dan perawat dalam menangani akan penyakit ini, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu. Sehingga setiap saudara-saudara yang ditangani diberi sehat dan diberi kekuatan yang baru. Berkati pemerintah bangsa Indonesia yang menangani akan penyakit ini. Tuhan tolong mereka, beri mereka sehat dan kuat dan juga hikmat-Mu. Sehingga mereka melakukan segala sesuatunya. Menolong sesama, memberi kedamaian dan juga kebahagiaan bagi masyarakat. Dampak akan virus corona ini banyak sekali yang membawa dampak bagi kehidupan ekonomi secara dunia, negara kami dan bahkan pribadi masyarakat masing-masing menghadapi kesulitan setiap hari.
Oh Bapa di sorga, pulihkan dunia, pulihkan bangsa kami, dan pulihkan ekonomi bangsa kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa bagi bala keselamatan yang juga ikut menangani akan segala kesulitan yang dihadapi, khususnya bagi teritori kami. Kami berdoa bagi komandan dan semua opsir-opsir yang ada di kantor pusat. Tuhan memberkati mereka dan memberikan hikmat-Mu dalam segala apapun upaya mereka, rencana mereka. Tuhan nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, kami serahkan kepada Tuhan juga bagi Bapak Mayor Sinaga yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Pelamunia. Bapa di sorga, Tuhan jamah hamba-Mu ini, Tuhan sembuhkan hamba-Mu ini, dan berikan kekuatan iman kepada hamba-Mu ini, agar hamba-Mu dapat sabar menantikan kesembuhan daripada Tuhan. Tentu dengan doa-doa kami percaya Engkau mendengarkan. Kiranya Bapak Mayor Sinaga dapat pulih dan disembuhkan oleh Tuhan. Dengan obat-obat, makanan dan minuman Engkau pakai semuanya itu Tuhan, menjadi sarana kesembuhan bagi Bapak Mayor Sinaga. Berkati Opung dan juga anak-anak, cucu, agar mereka terus setia merawat dan mendampingi Bapak Mayor Sinaga. Terima kasih Bapak di surga. Kami menaikkan juga doa syafaat kami kepada keluarga Bapak Ferry, Ayah Waila, dan Ibu Diser, juga Saudari Asilia dan Yoyada. Kami berdoa bagi Taswe dan juga Ibu Vicky. Kami berdoa bagi Ibu Febe Suleman. Kami berdoa bagi Ibu Veronia dan juga Gabriel, Kevin, Gracia. Kami berdoa bagi Ibu Bodi Manarat, anak Pipit, dan juga Bapak Kristianus Kartono. Kiranya keluarga yang kami sebut, anak-anak mereka dalam pendidikan mereka, pekerjaan dan usaha mereka diberkati oleh Tuhan. Terlebih Engkau beri kemenangan dalam iman mereka dalam menghadapi situasi saat ini. Kiranya mereka terus diberi kesejahteraan setiap hari. Tuhan tolong mereka, naungi dan lindungi mereka setiap hari. Kami berdoa bagi saudara-saudara, anak-anak Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa bagi anak Kevin Gracia. Kami berdoa bagi Mikael Kape. Kami berdoa bagi Herlina Rizky. Kiranya dengan umur panjang yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka semakin dekat kepada Tuhan dan merasakan akan keajaiban kemurahan hati Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berikan mereka sehat dan kuat, berkati pendidikan dan masa depan mereka, bahkan segala rencana-rencana mereka. Beri mereka berhasil di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, sungguh Engkau nyata dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami serahkan kepada Tuhan bagi persembahan kami. Tuhan berkati persembahan kami, agar persembahan ini memuliakan nama Tuhan. Dan kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sangat memperhatikan pelayanan Tuhan melalui persembahan mereka. Apapun yang mereka berikan untuk pelayanan Tuhan. Bahkan mereka yang memperhatikan kebutuhan hamba-Mu. Tuhan, kembalikan segala berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan pribadi keluarga mereka. Terima kasih Bapa di surga. Engkau jaga semua jemaat-jemaat yang ada di Kor Makassar ini. Lindungi kami semua dari virus corona. Dan Engkau beri kekuatan iman, keteguhan kami untuk tetap menyerahkan segenap hidup ini hanya kepada Tuhan saja. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan mendengarkan warta korops dan sekaligus Mayor akan menutup ibadah ini dengan doa dan doa berkat. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, warga Korok Makassar, saya percaya kita selalu tolong oleh Tuhan. Kita sudah memasuki hari terakhir bulan Mei, tanggal 31 hari ini. Besok kita sudah memasuki tanggal 1 bulan Juni. 5 bulan kita sudah melalui tahun 2020 dan tantangan yang luar biasa kita hadapi. Dan kalau hari ini kita bisa ada seperti ini, kita tahu Tuhan beserta dengan kita. Warta korup kita pada hari ini kami menyampaikan untuk kegiatan seminggu ke depan, kita masih ibadah dari rumah. Kita akan terus memantau perkembangan. Walaupun ada informasi yang kami terima dari
pimpinan di kantor pusat Balai Keselamatan bahwa ada informasi bahwa di awal bulan Juli, ya, kita mungkin sudah bisa beribadah sebagaimana yang biasanya kita beribadah dalam gereja, walaupun kita akan mengikuti protokol kesehatan. Ada social distancing harus dibuat dalam ruangan, dan mungkin kita akan mengatur semua itu, juga cuci tangan dan juga hal-hal yang mendukung social distancing maupun juga protokol kesehatan yang lainnya. Nah, kita berdoa supaya apa yang diwacanakan oleh pimpinan kita ini dari Balai Keselamatan itu juga akan bisa terlaksana, dan itu pun juga kita juga akan melihat bagaimana kebijakan ataupun pemerintah setempat untuk mengatur. Tentu kita sangat bergantung pada kebijakan pemerintah kita di tempat ini untuk memberikan kesempatan ini untuk kembali normalisasi rumah ibadah untuk digunakan dalam ibadah kita. Walaupun akan ada syarat-syarat yang harus kita akan penuhi, tapi kita percaya kita akan mengupayakan syarat-syarat baik dari kantor pusat yang menyampaikan tentang beberapa protokol kesehatan maupun juga dari pemerintah protokol kesehatan yang harus dipenuhi. Mungkin ada hal-hal berupa administrasi dan sebagainya, kita akan upayakan semua ini. Dukung dalam doa semua rencana ini. Kita berharap bahwa virus corona akan segera hancur dan dilenyapkan oleh kuasa Tuhan, dan kita dipulihkan kembali dari suasana-suasana ini. Selama ulang tahun juga kami sampaikan, sudah didoakan tadi untuk anak Kevin, juga untuk Michael, dan juga untuk saudari Herlina. Tuhan Yesus memberkati anak-anak Tuhan ini dan memberkati masa depan mereka. Kami kira itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan untuk menyampaikan warta korup saat ini. Maka kita akan mengakhiri ibadah ini. Nyanyian nomor 55, nyanyian dari buku Balai Keselamatan nomor 55. Kita nyanyikan satu ayat. Ayat yang pertama saja. Mari kita berdiri. Roh yang rahman tinggallah dalam kehidupanku, agar hidupku selalu memantulkan kasih-Mu dengan lembut dan berani untuk Tuhan bersaksi. Dengan lembut dan berani untuk Tuhan bersaksi. Roh yang rahman tinggallah dalam kehidupanku, agar hidupku selalu memantulkan kasih-Mu dengan lembut dan berani untuk Tuhan bersaksi. Dengan lembut dan berani untuk Tuhan bersaksi. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, segala hormat, pujian, dan kebesaran, kemuliaan, puja, dan segala sembah hanya bagi-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu, Engkau telah memberkati kami, dan Engkau memberkati ibadah kami. Tuhan, berkenanlah untuk semua penyembahan kami, dan olehnya biarlah Engkau terus memberkati kehidupan kami. Kepadamu kami menyerahkan segenap hidup kami, baik secara pribadi maupun juga dalam keluarga. Tuhan, tolong kami selalu. Engkau sertai kami. Biarlah kekuatan Roh Kudus-Mu dalam diri kami, dan kuasanya untuk keluar selalu menjadi semangat iman kami dalam menjalani kehidupan ini. Kami mohon kepadamu Tuhan, buat berhasil segala yang kami lakukan. Beri kami terus pertumbuhan dalam kehidupan rohani kami, agar kami semakin dekat kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, berkati pelayanan Korup Makassar ini, dan juga
berkati hamba-hamba Tuhan yang telah melayani ibadah ini. Baik yang melayani dalam gereja ini, kami hamba-hambamu, maupun ibadah-ibadah di rumah masing-masing, yang mana di antara anak-anak Tuhan ada yang memimpin, mengkoordinir acara ibadah ini di rumah masing-masing. Tuhan, berilah upah surgawi. Kepadamu saja kami bersandar ya Tuhan. Engkau saja yang kami andalkan dalam hidup kami. Kami serahkan semua ini kepadamu. Setiap rencana kami, Tuhan memberkati. Jika Engkau kehendaki, maka rencana untuk memulihkan ibadah kami pada bulan Juli, sebulan yang akan datang ini, Tuhan tolong supaya ini bisa menjadi nyata, karena kerinduan kami untuk bersekutu bersama-sama. Dan bila mana ada protokol kesehatan yang harus kami siapkan, Tuhan bimbing kami, tuntun kami, beri orang-orang yang menolong kami. Bapa dalam surga, semua kami pasrahkan dalam kuasa-Mu saja. Ampuni semua kesalahan dosa-dosa kami. Secara khusus kami berdoa bagi hamba Tuhan, Bapak Mayor Lesman Sinaga, yang saat ini sedang dirawat karena sakit. Kami mohon kepadamu, sembuhkan hamba Tuhan ini. Pulihkan dia dengan kuasa-Mu. Juga Ibu Mayor Sinaga, beri selalu dia kekuatan. Bahkan semua jemaat-jemaat yang dalam keadaan sakit, mengalami kelemahan tubuh saat ini, Tuhan pulihkan, sembuhkan semuanya. Ampuni semua dosa-dosa kami ya Bapa. Tuhan, terima dan dengarlah doa kami ini. Kabulkan doa kami sesuai kehendak-Mu. Sebab kami berdoa hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Kekasih jiwa kami. Dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau hidup dalam damai sejahtera dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beraktivitas.